Barang siapa yang menjalani suatu jalan yang menuntut dia pada jalan itu ilmu, Allah jalankan dengan dia jalan menuju surganya Allah, menuju surga Allah. Jadi orang menuntut ilmu itu kemana menujunya nih? Itu sebenarnya Allah jalankan dia menuju kepada surga Allah. Nah, andai kata di perjalanan itu dia habis umur, dia masuk min ahlil jannah, orang surga. Karena orang yang berjalan menuju tempat ilmu agama itu dia adalah berada di jalan surga. Man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian fadilatut ta'allum, keutamaan belajar ilmu. Ammal ayat faqauluhu ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kelebihan belajar ilmu. Firman Allah, kenapa tidak berangkat dari tiap-tiap kelompok dari mereka itu satu golongan agar mereka mempaham pada agama. Nah, ini di zaman Nabi itu ada jihad, berperang melawan orang-orang kafir. Nah, sahabat ini mendengar bagaimana besarnya pahala jihad itu, semua sahabat itu hendak ikut berperang. Nah, sahabat itu semuanya hendak ikut berperang karena mendengar kelebihan orang jihad fi sabilillah. Allah mencegah demikian. Ujar Tuhan, jangan semuaan ikut jihad, tapi hendaknya ada tinggal beberapa orang beserta Nabi, yang mana orang-orang ini belajar agama dengan Nabi. Nah, supaya orang-orang yang jihad itu pulang, nah, mereka ada kawan-kawan mereka yang tinggal bersama Nabi memperdalam ilmu agama. Nah, jadi ini ayat berlaku untuk itu kejadiannya. Tapi dipakaikan ayat ini secara umum, secara menyeluruh. Arti menyeluruh itu andai kata di kampung kita, nah, di desa kita, jangan semuaan orang desa itu bekerja. Jangan semuaan orang desa itu jadi pengusaha, jadi petani. Tapi hendaknya ada sekelompok kecil orang-orang desa itu yang belajar agama. Nah, sehingga mereka itulah yang akan mengarahkan agama di desa itu. Nah, kalau habis semuaan berusaha, siap lagi tinggal di kampung yang menuntut ilmu agama. Nah, ini diamalkan oleh orang-orang tua kita dahulu, termasuk di hulu Sungai Tengah nih. Lu ada orang daerah sana, orang kampung nih, nah, baadaan duit. Nah, diberangkatkan siapa di kampung tuh yang pintar orangnya, diberangkatkan ke Mesir sekolah, diungkusi orang kampung nih, baadaan mengungkusi. Nah, 5-6 tahun 7 tahun di Mesir, balik ke kampung, nah jadi pelita di kampung itu, jadi tuan guru di kampung itu. Nah, ini maksudnya firman Allah itu, jangan semua berdagang, kampung kosong, mana orangnya pahumaan semuaan. Hendaknya ada tinggal di kampung sekelompok kecil orang-orang yang memperdalam agama.
Wa qauluhu azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui tentang masalah-masalah agama ini. Masalah agama itu jangan diukur dengan akal. Karena akal ini tunduk dengan wahyu Allah. Jadi jangan berbisa-bisa seorang urusan hukum Allah itu. Jangan akal. Bila akal cocok berarti bujur. Bila akal menolak berarti kada bujur. Nah, jangan dibanding dengan akal. Ini Islam adalah agama wahyu, bukan agama akal. Banyak ajaran-ajaran Islam yang kada masuk akal. Nah, kalau kita hanya mengandalkan akal, kita akan ingkar dengan Islam itu. Makanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang tidak mengetahui disuruh bertanya, disuruh bertakun. Jangan diakalani seorang. Ada ngerusak barang, akalani aja seorang ada apa-apa. Atau hukum-hukum duniawi, masalah-masalah duniawi. Nah, pikirakan diakalani seorang. Nah, itu disuruh. Tapi kalau untuk hukum Allah, ini ada wahyu. Nah, jangan mengakali seorang. Fas'alu ahla dzikir, bertakun lawan yang tahu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Wa ammal akhbar, adapun hadis-hadis yang menunjukkan tentang kelebihan belajar ilmu agama itu, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani suatu jalan yang menuntut dia pada jalan itu ilmu, Allah jalankan dengan dia jalan menuju surganya Allah. Menuju surga Allah. Jadi orang menuntut ilmu itu kemana menujunya nih? Itu sebenarnya Allah jalankan dia menuju kepada surga Allah. Nah, andai kata di perjalanan itu dia habis umur, dia masuk min ahlil jannah, orang surga. Karena orang yang berjalan menuju tempat ilmu agama itu dia adalah berada di jalan surga. Man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la anta kedua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Rasulullah bersabda, sungguh bahwa kamu pergi maka belajar satu bab dari ilmu, itu lebih baik, itu lebih besar pahalanya dari engkau sembahyang sunat 100 rakaat. 100 rakaat. Sembahyang di rumah 100 rakaat. Lawan kita tulak mendatangi orang berilmu, kita belajar satu bab. Nah, pahalanya itu lebih besar dari sembahyang sunat 100 rakaat tadi. Apalagi belajarnya 2-3 bab. Ini sabab aja belajarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas tiap-tiap orang Islam. Wajib. Ngaran wajib itu bila digawi, diperbuat dapat pahala, bila kada dapat dosa. Itu namanya adalah wajib. Nah, orang yang Islam itu wajib dia menuntut ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala Abu Darda, dan berkata Abu Darda, an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami laylah. Abu Darda berkata, ini sahabat Nabi. Abu Darda ini sahabat Nabi kita. Sungguh aku belajar satu masalah lebih aku sukai daripada beribadah sepanjang malam. Nah, kita menuntut ilmu, mempelajari satu masalah
itu jasidin lebih aku sukai daripada beribadah sepanjang malam. Wa qala aydan, dan berkata pula Abu Darda, al-alim wal muta'allimu syarikani fil khair wa sa'irun nas hamajun la khaira fihim. Bermula orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu itu bersekutu pada kebaikan, bersekutu pada kebaikan. Dan sekalian manusia yang lainnya itu adalah kehinaan, tidak ada kebaikan pada mereka. Makanya ya Nabi, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Jadilah engkau orang yang berilmu, orang alim. Kalau kada kawa jadi orang alim, ujar Nabi, au muta'allima, orang yang belajar. Orang yang belajar. Mau belajar ilmu kada kawa juga. Kan belajar ilmu tuh perlu menulis, perlu mencatat, perlu ada kitab. Kada kawa juga. Mau kada kawa itu au mustami'ah, mendengar barang ya Nabi. Nah, jadi alim kada kawa, jadi muta'allim kada bisa, au mustami'an, atau mendengar. Mendengar. Walam takun ra wala takun ra. Jangan jadi orang yang nomor 4. Jangan jadi yang nomor 4. Nomor 4 ini apa? Alim kada, belajar kada, mendengar kada mau juga. Nah, kalau engkau di nomor 4 patahlik, maka engkau binasa. Nah, engkau binasa. Jadi Nabi itu artinya menghendaki beliau, mengingini beliau, status kita itu jangan lepas pada 3 itu. Jadi orang alim, kada sanggup belajar, kada kawa juga mendengar. Jangan jadi nomor 4. Patahlik, maka engkau akan menjadi orang yang binasa. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, talabul ilm afdalu minan nafilah. Belajar ilmu itu afdal daripada yang sunat-sunat. Belajar ilmu lebih banyak pahala daripada perkara yang sunat-sunat. Catatannya itu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, artinya. Wa qala Fathul Musili rahimahullah, alaysal maridu idza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut, qalu bala. Imam Fathul Musili berkata, adakah tidak orang yang sakit itu bila ditegah makanan, minuman dan obat dia mati? Mereka menjawab, benar. Orang ini garing, makan sudah kada mau lagi, diminumi kada mau juga, diberi obat kada mau juga, maka kada lawas lagi toh, kada lawas lagi. Itu bakal mati. Dimakani meluak, diminumi meluak, diimpus bangkak tangan. Bila ada bisi kulanya itu buah bulik aja lagi. Semuaan sudah kada menerima. Itu sudah alamatul maut. Kalau masih mau makan aja, bakal hidup aja. Makan, minum obat mau. Nah, ujar Sidin, bila orang garing itu sudah kada mau makan, minum, kada mau diobati, bakal mati dah, kada lawas lagi. Qala, berkata beliau, kadzalikal qalbu idza muni'a anhu al-hikmata wal ilma thalathata ayyam yamut. Demikian pula hati. Demikian pula hati. Nah, hati kita nih, apabila ditegah daripada hati itu ilmu selama 3 hari. 3 hari. 3 hari hati kita kada ada tambahan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah.
3 hari hati kita kadada masuk ilmu yang mengingatkan kita tentang akhirat. 3 hari hati kita kadada masuk ilmu tentang bagaimana kematian. Bila 3 hari itu kada masuk ilmu-ilmu demikian, yamut, hati pun mati. Hati mati artinya. Walaqad sadaq, dan sungguh benar perkataan Imam Fathul Musili, fa inna ghidha'al qalbi, karena makanan hati itu al ilmu wal hikmah, ialah ilmu. Wa bihima, dengan keduanya itu hayatuhu, hidupnya hati. Kama anna ghidha'al jasad at-ta'am, sebagaimana makanan tubuh itu adalah makanan. Wa man faqadal ilma, barang siapa tidak mendapatkan ilmu, faqalbuhu marid, maka hatinya sakit. Wa mautuhu lazim, dan matinya pun pasti. Walakinnahu la yash'uru bih, tetapi dia tidak sadar dengan demikian. Iz hubbud dunya wa syughluh biha, karena kecintaannya kepada dunia, kesibukannya dengan dunia, abtala ihsasah, membatalkan akan perasaannya itu. Na'udzubillah, kita berlindung dengan Allah, min yaumi kashfil ghita, daripada hari yang dibuka Allah tutupan-tutupan. Fa innan nasa niyam, manusia itu sesungguhnya sedang tidur. Fa iza matu intabahu, bila mana mereka mati baru bangun artinya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, alaikum bil ilmi qabla an yurfa wa raf'uhu mautu ruwatih wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bit ta'allum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, lazimilah dengan ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkatnya ilmu itu wafatnya para ulama. Kita ini sudah merasa banyak ilmu yang diangkat. Sekarang ini sudah kada ada lagi orang-orang yang mengajar macam kitab talkhis umpamanya. Talkhis itu kitab balaghah nang ganal itu. Sudah kada mampunya lagi mengajar itu. 40-50 tahun telah lalu masih banyak ulama-ulama yang bisa mengajar kitab seperti itu. Sekarang sudah kada sanggup lagi kita mengajar. Ada yang mengajar, yang belajar kada mau juga. Pengalihan kitabnya. Nah, jadi banyak ilmu-ilmu sudah diangkat oleh Allah. Allah mengangkat ilmu dengan wafatnya ulama-ulama yang pandai. Kita sudah kehilangan ulama-ulama yang ahli qiraat 7. Dulu masih banyak ulama yang bisa qiraat 7, membaca Al-Quran dengan 7 cara bacaan. Sekarang tajwidnya aja lapah membaca, apalagi qiraat 7-nya. Nah, ini sudah mulai sedikit demi sedikit ilmu itu diangkat oleh Allah dengan wafatnya para ulama. Penerusnya ini kada sanggup lagi menyambung ajaran-ajaran yang telah mereka ajarkan itu. Wa inna ahadan lam yulad alima, seseorang itu tidak dilahirkan alim. Kada ada orang lahir alim. Wa innamal ilmu bitta'allum, dan ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Wa innamal ilmu bitta'allum. Nah, kemudian fadilatut ta'lim, keutamaan mengajarkan ilmu itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Astagfirullahaladzim.